Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaika Putri dengan NIM 2622112. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar pemilihan teori Roy. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan karir menurut teori Roy. Roy mengemukakan dua pengelompokan utama karir, yaitu person oriented. Dalam pengelompokan ini, pekerjaan yang berorientasi pada kontak dengan orang lain. Misalnya, orang-orang yang suka bekerja sama dengan orang lain dianggap cenderung demikian karena mereka menghayati kebutuhan yang kuat untuk diterima baik oleh orang lain. Semua orang ini dididik oleh orang tua yang menunjukkan sikap menerima dan menyayangi. Selanjutnya, pengelompokan atau penggolongan pekerjaan yang tergolong dalam kelompok ini antara lain yang pertama, jasa atau service. Pekerjaan-pekerjaan yang tugas utamanya berhubungan langsung dengan kebanyakan orang dan bertugas untuk melayani orang lain serta berbuat untuk kepentingan orang lain. Yang kedua, kontak bisnis atau business contact. Pekerjaan-pekerjaan yang langsung berinteraksi langsung dengan orang lain dengan tujuan lebih kepada upaya untuk mempengaruhi dibandingkan dengan berbuat untuk kepentingan orang lain. Yang ketiga, organisasi atau organization. Pekerjaan-pekerjaan menjalani serta membantu interaksi yang bersifat formal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang keempat, kebudayaan general kultur. Pekerjaan-pekerjaan ini bertujuan untuk pelestarian dan pewarisan budaya seperti halnya pendidikan. Yang kelima, seni dan hiburan, art and entertainment. Pekerjaan-pekerjaan yang berbentuk interaksi antara orang-orang yang memiliki kreativitas dan keterampilan khusus. Pengelompokan selanjutnya yakni non-person oriented. Pekerjaan yang berorientasi pada benda-benda. Pekerjaan non-person oriented ini biasanya adalah orang-orang yang lebih suka bekerja dengan menangani barang atau benda tanpa mencari kontak dengan individu di sekitarnya. Itu yang dianggap merupakan kecenderungan demikian karena mereka menghayati kebutuhan yang kuat untuk merasa aman dan terlindung dari bahaya. Selanjutnya, kelompok atau penggolongan pekerjaan yang pengelompokan selanjutnya yakni non-person oriented. Pekerjaan yang berorientasi pada benda-benda. Pekerjaan non-person oriented ini biasanya adalah orang-orang yang lebih suka bekerja dengan menangani barang atau benda tanpa mencari kontak dengan individu di sekitarnya. Itu yang dianggap merupakan kecenderungan demikian karena mereka menghayati kebutuhan yang kuat untuk merasa aman dan terlindung dari bahaya. Selanjutnya, kelompok atau penggolongan pekerjaan yang tergolong dalam non-person oriented. Antara lain yang pertama, teknologi. Dalam teknologi ini, pekerjaan-pekerjaan yang berorientasi kepada produksi, pemeliharaan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan barang. Yang kedua, luar ruangan atau outdoor, di mana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di luar ruangan terbuka atau alam bebas dan tidak terlalu tergantung atau membutuhkan adanya interaksi dengan orang banyak. Yang ketiga, ilmu pengetahuan, di mana pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pengembangan keilmuan, teori, konsep di bidang ilmu yang berhubungan dengan perilaku. Sekian dari penjelasan saya tentang pemilihan karir menurut teori Roy. Selanjutnya yaitu pemilihan karir menurut pola asuh. Pola asuh anak yang menggambarkan bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak dalam mengasuh dan membesarkan dalam sebuah keluarga. Ada 3 tipe pola interaksi orang tua dengan anak dalam keluarga. Yang pertama yaitu orang tua yang memperhatikan langsung kepada anaknya, di antaranya melakukan perlindungan yang berlebihan atau menuntut yang berlebihan. Yang kedua, orang tua yang menghindari anaknya, di antaranya mengabaikan kebutuhan fisik seorang anak atau menolak secara emosional. Yang ketiga, orang tua yang menerima
di antaranya dengan sambil dan selalu, serta dan yang mencintai anaknya. Rumah tangga dengan orientasi orang tua yang cenderung beriklim kasih sayang dan membentuk suatu lingkungan yang bersifat kelewatan melindungi anaknya atau overproteksi, dibandingkan dengan rumah tangga yang orientasi orang tuanya bukan, yang cenderung atau yang menolak dan mengabaikan anaknya. Berbagai macam sikap orang tua terhadap anak, apakah itu berupa menerima, memperhatikan, melindungi, maupun terlalu menuntut, menolak, dan tidak memperhatikan, memiliki variasi tertentu terhadap kebutuhan rasa puas pada diri seorang anak. Dengan tersebut dapat berpengaruh terhadap pilihan karir seorang anak di kemudian hari. Menurut Andrew dalam Isation and Brown tahun 1993, pola asuh berhubungan dengan kecenderungan pilihan karir terdapat 8 klasifikasi jabatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelayanan atau yang disebut juga dengan service. Yang kedua usaha atau dagang yang disebut juga dengan business center. Yang ketiga organisasi atau organization. Yang keempat teknologi. Yang kelima pekerjaan lapangan yang disebut juga dengan outdoor. Yang keenam pengetahuan disebut juga dengan sains. Yang ketujuh kebudayaan atau budaya general kultural. Yang kedelapan yang terakhir yang disebut juga dengan seni atau pertunjukan art atau entertainment. Seorang anak memperoleh pengalaman awal yang merupakan penentu minatnya, yaitu berupa kebutuhan dasar manusia. Pengalaman tersebut dapat berupa penerimaan, penolakan emosional dalam keluarga yang berhubungan dengan klasifikasi jabatan dan karir yang kemungkinan menjadi arah pilihan seseorang. Dapat dirumuskan sebagai berikut dan dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu seorang anak yang berasal dari keluarga di mana anak tersebut menjadi pusat perhatian orang tua, seperti anak tersebut sangat dilindungi dan dituntun, baik dari keluarga yang hangat ataupun dingin, akan memiliki pola pikir dan sikap yang cenderung akan membina posisi di mana dirinya akan cenderung membina posisi di mana dirinya dengan orang lain, atau memiliki kecenderungan untuk mengembangkan orientasi orang dengan cenderung memilih karir menurut nomor 1, 2, 3, 7, 8, yaitu seperti pelayanan, usaha dan dagang, organisasi budaya, atau seni dan pertunjukan. Yang kedua, seorang anak yang berasal dari keluarga di mana anak tersebut kurang mendapat perhatian dari orang tua, menolak, mengabaikan, dan berasal dari keluarga yang dingin, ia memiliki kecenderungan bersifat agresif atau mempertahankan orientasi bukan orang atau kebendaan. Mereka cenderung memilih karir nomor 4, 5, 6 seperti teknologi, pekerjaan lapangan, atau pengetahuan. Yang ketiga yaitu adapun anak yang berasal dari keluarga di mana anak tersebut mendapatkan penerimaan atau acceptance dari keluarga yang hangat, dia akan memiliki dua kecenderungan sekaligus. Kalau ia diterima dan dicintai, maka cenderung berorientasi lebih besar kepada orang. Kalau penerimaan hanya kebetulan atau casual, maka kecenderungan berorientasi lebih besar kepada bukan orang atau kebendaan. Baiklah, sekian penyampaian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikut.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan karir menurut Rowe. Yang pertama, jasa. Orang bekerja untuk melayani orang lain. Yang kedua, kontak bisnis. Hubungan orang-orang dalam pekerjaan lebih menekankan tujuan mempengaruhi orang lain daripada memberikan bantuan. Yang ketiga yaitu organisasi. Pekerjaan-pekerjaan manajerial, kerah putih hubungan formal antara orang. Yang keempat yaitu teknologi. Pekerjaan berkenaan dengan produksi, pemeliharaan, pengakuan barang, dan keperluan umum. Teknik kerajinan, transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Dan selanjutnya itu luar rumah. Pekerjaan di luar rumah seperti pertanian, pengairan, pertambangan, kehutanan, peternakan. Hubungan antara orang lain tidak penting. Pekerjaan luar yang menekankan masih masuk golongan 4. Yang selanjutnya itu sains. Pekerjaan keilmuan, penerapan teori, penelitian, di bidang ilmu-ilmu perilaku seperti psikologi. Ini ada hubungannya dengan golongan. Nah, selanjutnya budaya umum. Pekerjaan-pekerjaan pelestarian dan pewarisan budaya seperti pendidikan, keguruan, wartawan, hukum, keagamaan, bahasa, dan hubungan humaniora lainnya. Nah, selanjutnya seni dan hiburan. Hubungan dalam pekerjaan ini adalah antara suatu orang, kelompok orang yang memiliki keterampilan khusus di bidang seni kreatif dengan masyarakat umum. Selanjutnya itu tak terampil. Pekerjaan pada tingkatan ini tidak membutuhkan keahlian atau pendidikan khusus. Semi terampil. Pekerjaan pada tingkatan ini lebih menuntut adanya keterampilan dan pengalaman khusus, namun belum mensyaratkan adanya kemandirian dan intelektif yang tinggi pada individu. Terampil. Pekerjaan pada tingkat ini menuntut adanya keterampilan dan pendidikan khusus pada individu. Semi profesional. Pada tingkatan ini telah menuntut adanya tanggung jawab skala rendah dan kebijaksanaan untuk diri sendiri. Individu pada tingkatan ini berpendidikan menengah atas namun atau kejuruan. Profesional tingkat kedua yaitu mensyaratkan adanya kemandirian dan tanggung jawab dan yang lebih besar serta menerapkan sistem manajerial yang baik. Individu yang berada pada tingkatan ini memiliki pendidikan yang baik, yaitu berada pada jenjang sarjana hingga master. Profesional tingkat pertama itu masyarakat adanya kemandirian dan tanggung jawab yang lebih besar serta menerapkan sistem manajerial yang baik. Individu yang berada pada tingkatan ini memiliki pendidikan yang baik, yaitu berada pada jenjang sarjana hingga master. Profesional tingkat kedua yaitu secara mandiri telah mampu untuk berkarya citra dan menerapkan sistem manajerial secara baik. Pada tingkatan ini telah membentuk tanggung jawab penuh pada individu untuk mengambil berbagai keputusan dan kebijaksanaan. Individu yang berada pada tingkatan ini memiliki pendidikan yang relatif tinggi dan mapan. Yang selanjutnya, materi yang kelima, implikasi dalam konseling. Yang pertama, pemilihan karir juga dipengaruhi oleh faktor sosialisasi anak dengan lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Oleh karena itu, konselor dapat membantu mengarahkan anak untuk mampu mengidentifikasi perilakunya dan mengaitkan dengan pilihan karir yang tepat dengan perilaku tersebut. Yang kedua yaitu suasana dan sikap yang diterima dalam keluarga memiliki peran yang pertama terhadap pilihan karir anak berdasarkan kesesuaian karir dengan jenis kelamin. Oleh karena itu, konselor dapat juga memberikan pemahaman kepada orang tua tentang nilai-nilai dan hubungan antara kesesuaian antara jenis kelamin dan karir terhadap pemilihan pekerjaan anak-anak di masa depan. Yang selanjutnya, suasana dan sikap keluarga dan orang tua yang diterima anak memberikan pengaruh secara langsung terhadap pemilihan karir anak di masa depan. Oleh karena itu, konselor dapat mengidentifikasi pilihan karir anak berdasarkan suasana dan sikap yang diterima anak dari keluarga atau orang tua.